Sebagai calon dekan yang ketiga, saya menyadari bahwa dua calon yang telah mendahului saya, maksudnya maju duluan gitu loh, bukan mendahului saya, maju duluan begitu maksud saya. Maaf, yang maju maksud saya maju dahulu, dari Bu Dr. Iriani, Bapak Prof. Nisarul Alim. Saya menyadari mereka adalah dua calon yang incumbent, tentunya ibaratnya lebih menguasai lapangan dibandingkan saya. Bapak dan Ibu dan mahasiswa yang saya hormati, barangkali ini adalah ajang saya yang terakhir untuk Pildek, untuk pengabdian saya sebagai seorang sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UTM ini. Saya selama sudah mengabdi kurang lebih 24 tahun ya. 24 tahun dari ya 24 tahun ya, sekitar Bu ya. 27 tahun, maaf, 27 tahun saya sudah mengabdi. Mulai tahun 87, mungkin saudara-saudara mahasiswa belum lahir semua. 87 pasti belum lahir. Saya sudah mengabdi di sini, dan selama saya mengabdi di UTM ini, saya itu banyak melalang justru di lingkungan universitas, bukan di fakultas. Jadi pada saat ini saya ini mencalonkan diri untuk mengikuti Pildek. Itu tujuannya adalah untuk ingin mengabdikan tenaga pikiran dan badan saya untuk pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, saya menyadari tadi kekurangan saya itu. Saya kira saya dan Prof. Nisar dan Dr. Iriani Ismail, kalaupun saya yang menang, tentunya tidak mungkin Prof ini akan pindah ke luar UTM atau Bu Dr. ini akan keluar atau pindah, kan tidak mungkin. Atau sebaliknya kan, kalau Prof Nisarul menjadi dekan lagi, tentunya saya tidak akan pindah. Nah tentunya pemikiran atau strategi yang misalnya kalau saya menang, mohon doanya. Kalau saya yang menang, ya, kalau saya menang, tentunya akan beberapa pemikiran strategi dari Prof Nisar dan Dr. Iriani tentunya kan tidak akan keluar begitu kan, tidak. Saya kira pasti akan memberi bantuan. Contohnya misalnya ketika Dr. Nisar jadi Profesor Dr. Nisar ini jadi dekan, tentunya saya akan berupa karya saya yang sudah saya telurkan itu tentunya kan untuk Fakultas Ekonomi. Misalnya ketika saya mengikuti lomba dosen berprestasi, kan tentunya kan untuk nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya harapkan nantinya kita ini adalah saudara. Ya, saudara cuman beda bapak dan ibu, bukan musuh, mungkin begitu. Bapak dan ibu, ini visi dan misi dari saya. Ya tentunya tadi saya pertamanya ingin melalui PowerPoint. Ya di PowerPoint itu tentunya kalau saya tampilkan seperti ini kan terlalu sedikit, karena cadek yang pertama itu panjang lebar begitu ya, dan Prof Nisar juga panjang lebar ini, maka ini saya menampilkan yang Word aja. Saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, visi saya kalau saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin fakultas ini, tentunya visi saya untuk Cadek 2013-2017 ini adalah kinerja saya yang ingin saya sampaikan kepada audien pada siang hari ini adalah ini.
visi saya adalah menjadikan Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya, kalau ini saya agak terlambat ada bisnisnya ini, menjadikan Fakultas Ekonomi Bisnis UTM itu sebagai fakultas yang unggul di tingkat nasional dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek yang dilandasi oleh akhlakul karimah. Mungkin calon yang lain itu akhlak mulia, saya akhlakul karimah. Oh iya. Jadi ini tujuan atau visi dari saya yang ingin saya kembangkan untuk periode 2013 sampai 2017. Kemudian kalau boleh saya jabarkan apa sih unggul dalam pendidikan? Ya, tentunya penjabaran daripada visi ini adalah yang pertama adalah unggul dalam pendidikan. Kemudian unggul dalam penelitian, pengabdian, kemudian landasannya semuanya itu ada akhlakul karimah. Unggul dalam penyelenggaraan pendidikan ini menemukan dan mengembangkan sistem dan teknik pembelajaran inovatif ekonomi bisnis guna menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi sebagai sarjana ekonomi bisnis yang profesional di bidang ekonomi. Saya kira ini standar ya, mungkin Cadek yang pertama dan Cadek kedua juga menyampaikan lulusan itu adalah memiliki inovasi di bidang ekonomi bisnis, kemudian memiliki daya saing, ya tentunya ini hampir sama saya kira yang disebutkan oleh Cadek pertama maupun Cadek kedua. Kemudian penjabaran dari visi yang kedua, unggul dalam penelitian. Unggul ini adalah menghasilkan penelitian yang berkualitas, yang tanggap terhadap perubahan dan kemajuan iptek, serta masalah-masalah ke masyarakat yang terkait dalam bidang ekonomi bisnis. Ini visi yang memang perlu didorong ya, untuk khususnya para dosen maupun mahasiswa. Kadang-kala kita ini meneliti, Bapak dan Ibu, ada kerjasama dengan stakeholder atau dari Pemda, itu tujuannya hanya untuk mencari koin. Seharusnya ada poin. Jadi Bapak dan Ibu melakukan penelitian itu juga harus mendapat, selain mendapat koin dan poin. Ya, koin itu mungkin bisa untuk buat pagar, nambah Miyuji itu Pak Siono, Limioji, atau yang poin ya, selain koin dan poin itu tentunya kan bisa dijadikan sebagai nilai atau kredit pada PAK begitu. Jadi ini perlu didorong. Jadi selama ini Bapak Ibu yang memiliki kegiatan-kegiatan riset dengan pihak-pihak stakeholder ini jangan hanya memikirkan poinnya saja, poin juga. Sehingga saya lihat, saya punya catatan itu dosen-dosen yang masih AA itu masih banyak. Bahkan ada yang masih belum punya AA pun ada dua orang. Jadi ini yang saya prihatinkan ya. Apalagi yang untuk mengejar ke LK, lektor kepala, guru besar. Saya juga mohon doa restu dari Bapak Ibu dan teman-teman kalau saya tadi ada dorongan dari Bapak Dekan periode sekarang ini untuk bisa ibaratnya tinggal satu langkah saja ya saya bisa jadi guru besar. Memang berat menurut saya itu jadi guru besar, itu tidak bisa nyantai dengan mahasiswa dengan gitu. Itu ya, unggul dalam penelitian, jadi menghasilkan penelitian berkualitas yang tanggap terhadap perubahan, kemajuan iptek, serta masalah. Kemudian yang ketiga, ini penjabaran visi dari saya adalah unggul dalam pengabdian. Unggul dalam pengabdian ini adalah kita harus terbuka, ya. Jadi ilmu saudara-saudara yang atau Bapak Ibu yang dipunyai itu harus dibuka, harus disampaikan kepada masyarakat, ya.
Kemudian ilmu yang disampaikan khususnya untuk dalam pengabdian ini adalah tanggap, responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi, pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah penjabaran visi yang ketiga, visi tentang unggul dalam pengabdian. Kemudian akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini tentunya adalah memiliki pengertian kita ini berperilaku mulia, terpuji. Jadi mulia ini tentunya kita kalau mahasiswa itu tentunya ya tolong jangan ngerpean begitu ya Pak Yono ya, itu mulia itu. Katakan meskipun Pak ini membantu orang tua nih Pak gitu ya, tapi itu tetap kurang mulia, belum mulia gitu. Kemudian harus terpuji ya, terpuji, mulia terpuji ini tentunya ya ketika saudara mahasiswa ini melakukan atau penulisan tugas akhir ya, ini saya sering menemukan ada persamaan ya, ada ditemukan persamaan antara si mahasiswa A dan si mahasiswa B. Ini tentunya tolong ini perlu didorong pada seluruh mahasiswa bahwa tulisan saudara itu nantinya bukan dibaca hanya untuk lingkungan fakultas ini aja, tapi akan dibaca oleh orang senasional bahkan internasional. Tadi kalau Prof. Nisar itu menyampaikan kita harus terbuka sampai internasional, ASEAN begitu ya. Jadi kita perlu berperilaku mulia terpuji, khususnya dalam menjalankan tugas sivitas akademika. Jadi pendidikan tadi itu dalam ketika kita penulisan skripsi, penulisan artikel gitu ya, tentunya itu harus didasarkan oleh akhlakul karimah serta dalam mengamalkan ilmu pengetahuan ya begitu. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ini misi yang pertama. Saya 5 saja misi saya yang saya rangkum menjadi 5. Jadi 5 mungkin saya katakan bisa kinerja saya selama 4 tahun. Misi yang pertama saya adalah memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional, internasional dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya masyarakat di sini adalah intern dan masyarakat eksternal ya. Jadi masyarakat ini bisa, kita ini sebagai masyarakat di dalam ini juga masyarakat maupun masyarakat yang ada di luar. Jadi ini harapan atau misi yang pertama. Nah, misi yang pertama ini untuk strateginya ya, ini penjabaran atau strategi daripada misi pertama ini adalah memperluas kerjasama dengan instansi pemerintah daerah di Pulau Madura, Jawa Timur, bahkan pusat. Mungkin ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu melalui beberapa kerjasama, entah kalau di provinsi itu adalah dengan Bapeda, kemudian Bapeprom gitu ya, kemudian kemarin ya ini perlu didorong, perlu ditingkatkan lagi seperti Bappenas yang sudah dilakukan oleh teman Bapak dan Ibu dosen yang kemarin sudah melakukan apa itu bentuk pelatihan ya. Ini perlu diperluas ya. Jadi tentunya ini harapan adalah untuk tentunya memperluas jaringan kerjasama. Kemudian yang kedua ya dengan BUMN, selain dengan pemerintah daerah Jawa Timur dan pusat, ini adalah dengan BUMN seperti yang sudah banyak dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Tentunya ini perlu didorong dan ditingkatkan. Misalnya contohnya seperti yang dilakukan oleh P2M ya, Pusat Pengembangan Manajemen itu dengan Pertamina, kemudian dengan Pelindo 3 ya, ini adalah bisa ditingkatkan. Swasta juga bisa seperti yang dilakukan, yang saya tahu itu adalah karena saya ini hanya
banyak berkutat di manajemen. Tentunya swasta ini yang banyak dilakukan itu adalah banyak dilakukan oleh P2M. Kemudian penjabaran misi yang ketiga. Nah, ini kita harapkan nantinya Fakultas Ekonomi ini juga memperluas kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dari universitas negeri yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Mungkin sudah dilakukan kemarin, misalnya ada alumni dari manajemen, ya manajemen itu yang sudah dilakukan oleh prodi manajemen itu diminta untuk memberikan ya sebagai keynote speak gitu ya, sebagai pembicara. Tentunya nantinya ini mereka saudara dari alumni ini pingin membuka keran kerjasama dengan pihak dari Malaysia. Ini harapan saya itu seperti itu. Kemudian membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang memiliki wilayah kerja di bidang ekonomi seperti World Bank gitu. Ini saya dengan insya Allah dengan tim-tim saya nanti ini bisa, saya percaya dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM ini memiliki reputasi kerjasama di bidang internasional baik dengan World Bank, UNDP, EDB, dan IDB. Kemudian penjabaran misi yang 1 ke 4, ke 5, membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat LSM. Jadi misalnya ini tentunya dengan misalnya pondok pesantren, kopontren begitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga dengan pers ya, pers. Jadi dengan pers ini tentunya informasi-informasi yang kita hasilkan tentunya bisa kita kembangkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Fakultas Ekonomi Bisnis UTM ini memiliki berbagai hasil-hasil yang produktif, inovatif ya, jadi bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan pengguna lulusan. Jadi tentunya contohnya seperti kemarin itu seminar yang diadakan oleh manajemen itu mengundang misalnya alumni dari manajemen, yaitu Bapak Hadiri begitu. Dia ini adalah alumni Unibang, tetapi ketika mereka ini diminta untuk hadir untuk memberi sumbangan, ini tentunya ini sangat menguntungkan kita, khususnya untuk Fakultas Ekonomi untuk mengembangkan. Sehingga dengan adanya seperti itu tentunya bisa lulusan kita ini ada misalnya ada kesempatan untuk bisa direkrut ya di lingkungan kantor para alumni di situ. Next, Mbak. Kemudian ini misi yang pertama, kemudian misi yang kedua. Misi yang kedua. Ya. Misi yang kedua yang ingin saya capai adalah membangun potensi dosen mahasiswa, ya tentunya sivitas akademika, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi dan bisnis melalui karya ilmiah yang berkarakter nilai lokal maupun universal ya. Di sini penjabaran dari misi yang kedua meningkatkan misalnya, jadi ini tentunya karena saya itu pernah sebagai kepala perpustakaan, setiap tahun itu dana DIPA itu dinaikkan antara 10 sampai 15%. Ya. Saya harapkan dari kenaikan 10%, 15% itu tentunya akan saya alokasikan untuk meningkatkan ya. Meningkatkan
para dosen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang produktif, ya, seperti misalnya membuat artikel yang disampaikan ke seminar nasional maupun internasional, ya. Mungkin selama ini nilainya baru katakan mungkin 500.000 bahkan 1 juta begitu ya. Ini saya harapkan dengan peningkatan ya dana ya, saya harapkan ada peningkatan untuk masing-masing prodi ya, masing-masing prodi itu sehingga bisa meningkatkan ya keinginan untuk menulis, untuk mengikuti seminar-seminar nasional baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah dosen menulis artikel dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional dengan memberikan sumbangan dana penulisan. Mungkin terus terang aja Pak Dekan ya, kemarin saya itu menulis artikel di jurnal internasional IJRCM, ya maaf itu di India, biayanya adalah $32, cuma ini jurnal online, $32, jadi sekitar 300.000 rupiah gitu. Cuman ada biaya pengiriman sekitar 54.000 dari itu United apa itu lewat kantor pos gitu, Western ya, United Western ya. Jadi saya harapkan nantinya dengan peningkatkan dana itu Bapak dan Ibu itu bisa menghasilkan artikel-artikel. Jadi seharusnya Bapak dan Ibu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan sebuah artikel ya. Ya tentunya tidak, kalau hasil penelitian itu laporannya itu sampai 100 halaman, tentunya itu kan harus diedit ya sehingga tinggal 10 halaman. Kemudian bisa dikirim ya. Saya kira di IJRCM di India itu cuman kita hanya membayar $32 ya, sekitar 340.000 ya. Cuma itu di jurnalnya itu ada online, kita hanya bisa mendownload ya, kemudian kita bisa membaca. Audien juga Bapak dan Ibu bisa membaca ya, Bapak dan Ibu bisa ngetik IJRCM itu aja sudah. Nanti bulan Mei 2013 salah satunya itu adalah ada artikel saya. Kemudian selain biaya $32 itu ada biaya sertifikat ya, sertifikat $22. Jadi Pak Dekan ya, yang saya keluarkan kemarin adalah $54. Nah ini tentunya ini dosen seperti saya ini perlu harus diperhatikan. Jadi bisa Bapak dan Ibu yang lainnya itu bisa diberi kesempatan, diberi biaya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang lain itu yang hanya sibuk, kalau kemarin ada teman saya dari manajemen itu permainan apa ya, itu saya kira itu salah satu mainan dari dosen ya, selain riset-riset yang dilakukan dengan kerjasama dengan Pemda. Salah satu mainan dosen ya selain mengajar kemudian pengabdian pada masyarakat adalah mainannya itu adalah membuat tulisan, yaitu ya, apalagi nih dengan aturan-aturan dikti yang sangat mungkin tambah berat ketika Prof. Nisar ini mengajukan keluh besarnya, mungkin tidak seberat sekarang Pak ya, gitu. Sekarang ini aturannya dari lektor ke lektor kepala ini mungkin banyak yang mengeluh begitu. Saya harapkan dengan meningkatkan dana dari khususnya untuk bidang penelitian ini, saya harapkan animo ya bisa memotivasi para Bapak dan Ibu dosen untuk meningkatkan untuk penulisan artikel. Kemudian ketiga, mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan sertifikat profesi mengajar, ini sertifikasi dosen. Ya selama ini memang ada sedikit kredit ya di Fakultas Ekonomi. Saya harapkan kreditnya itu misalnya ada dosen yang belum punya fungsional, ya itu saya lihat itu 2, sehingga kalau dosen ini
tidak memiliki fungsional, tentunya tidak bisa diusulkan untuk mengikuti sertifikasi. Ini saya harapkan dari fakultas akan didorong ya untuk mendapatkan sertifikasi profesi, yaitu tentunya bagi dosen yang belum memiliki fungsional, jabatan fungsional, tentunya kita harapkan melalui bidang 2 itu supaya bisa cepat untuk melakukan pengusulan kredit poinnya. Kemudian memotivasi dan fasilitasi untuk studi lanjut baik di dalam maupun luar negeri. Jadi saya harapkan nantinya tidak ada dosen yang ketika mau berangkat itu harus utang dulu. Ya memang kita harapkan nantinya dengan dana-dana ada peningkatan, kita adanya kerjasama, paling tidak ada bantuan, ya bantuan sementara untuk para dosen. Terus terang aja saya mengetahui sendiri, teman saya dosen Pak Hilmi itu harus membuka rekening, ya rekening untuk membayar SPP. Ini sangat memprihatinkan ya, kalau dia harus mengeluarkan dulu, ya membuka rekening gitu. Ini melalui fakultas kita harapkan ada bantuan sehingga para bapak ibu yang ingin sekolah itu bisa enak mau berangkat sekolah, jadi tidak bingung dengan biaya, ya begitu. Kemudian memfasilitasi dosen mahasiswa untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian, ya jadi ini kita memberi fasilitas ya kepada baik dosen maupun mahasiswa untuk mendapatkan dana-dana penelitian, ya khususnya yang bisa diakses dari Dikti. Kemudian memfasilitasi publikasi karya-karya dosen dan mahasiswa. Ya jadi ini tentunya saya kira ini sudah ada jurnal online di fakultas. Kemudian di perpustakaan itu para mahasiswa itu sudah tidak bingung untuk mengupload ya. Jadi itu saya kira sudah ada fasilitas. Kemudian meningkatkan ketersediaan jurnal-jurnal internasional, buku literat. Jadi jurnal-jurnal internasional ini sangat dibutuhkan. Jadi ketika mahasiswa itu menulis skripsi atau tugas akhir, memang perlu kita galakkan ya. Selama ini yang disitir oleh para mahasiswa itu hanya terbatas adalah jurnal-jurnal nasional. Ya sih saya harapkan dengan adanya pengadaan jurnal-jurnal internasional, tentunya mahasiswa tidak kebingungan untuk mencari jurnal apa yang akan saya tampilkan di dalam skripsi sebagai penelitian terdahulu. Kemudian meningkatkan ketersediaan data-data sekunder baik regional, nasional, internasional untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Jadi kemarin perpustakaan itu ada penawaran dari pihak provider itu saya kira sangat murah aja. Jadi data itu hanya kita beli cuma 100 juta begitu ya. 100 juta saya kira data itu sangat bermanfaat khusus untuk mendukung penelitian para dosen maupun mahasiswa. Berhubung kemarin saya sudah decline atau sudah diturunkan ya, impian itu insya Allah akan nantinya saya wujudkan ketika saya akan terpilih sebagai dekan. Kemudian misi yang ketiga, membangun profesionalisme pelayanan dan layanan. Ini menyediakan fasilitas ruang kuliah yang menunjang suasana pendidikan yang kondusif. Ya memang saya harapkan kondusif ini di sini. Saya lihat Bapak dan Ibu, saya merasakan ketika saya mengajar ketika jam 1 siang di RKBF, luar biasanya panas sekali. Saya harapkan dengan berbagai usulan dari fakultas, setiap ruangan akan kita upayakan diberi AC.
ya. Kita harapkan ada asinisasi dari ruangan kuliah bersama RKB. Kemudian menyediakan laboratorium yang berbasis komputerisasi, computerized, dan penggunaan software alat-alat analisis bidang ekonomi dan bisnis. Ini mungkin sudah dilakukan oleh pimpinan periode sekarang. Kita tinggal mengupdate atau menambah. Melakukan evaluasi kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan secara rutin, terstruktur terhadap kinerja dosen dan aktivitas mahasiswa. Jadi ini tentunya perlu tenaga untuk mengevaluasi. Kemudian membangun sistem pendidikan berbasis informasi teknologi IT, menyediakan sisi informasi kepangkatan dosen untuk mendorong percepatan kepangkatan fungsional dosen. Jadi selama ini para dosen itu tidak tahu kira-kira saya ini sudah saatnya enggak untuk naik pangkat. Nah, ini informasi kepada siapa? Nah, selama ini Bapak dan Ibu ini tidak tahu pada siapa yang harus ditanya, tepat bertanya begitu. Nah, ini diharapkan ada tenaga yang khusus menangani ini. Melakukan tata kelola keuangan secara efisien, efektif, dan transparan. Saya ingin kepemimpinan saya ini adanya transparansi daripada keuangan. Ya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan profesionalisme karyawan di bidang pelayanan guna mencapai pelayanan prima. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan. Ya memang ini perlu diperhatikan ya. Terus terang aja kesejahteraan dosen. Kesejahteraan dosen itu diantaranya ya. Sebetulnya bukan sejahteranya dosen itu bukan diukur oleh uang. Tapi sejahteranya dosen itu maupun karyawan itu bisa selain dari uang juga non material, non finansial ya, misalnya kondisi dia diperhatikan, ya diberi kesempatan yang sama. Nah, kalau dosen ini perlu seperti karena di Fakultas Ekonomi Bisnis ini ada D3, tentunya Bapak dan Ibu dosen yang di S1 itu tidak ingin home base-nya itu dipindah. Ya kan, ini saya harapkan nantinya saya akan mengusulkan bahwa dosen D3 itu memang diajar oleh dosen yang khusus untuk D3. Jadi saya tidak ingin dosen sudah home base-nya di S1 kemudian dipindah di D3 sehingga mereka tidak kondusif gitu mengajarnya. Ini saya harapkan. Jadi ada penambahan dosen khususnya untuk D3. Tiap tahun kita harapkan ada 2-3 penambahan tenaga meskipun itu masih dalam startup kontrak. Misi yang keempat, next, ini katanya sudah lewat ini. Iya Mas Hafiz. Ini saya habiskan aja ini ya. Misi keempat, meningkatkan prestasi, keunggulan, dan pencitraan fakultas melalui pencerahan, pelayanan, dan pemecahan masalah masyarakat. Penjabarannya adalah meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan konsultasi. Memfasilitasi dan memberikan reward kepada dosen dan mahasiswa untuk mematenkan karya ilmiah dalam bentuk HKI, kemudian memfasilitasi dosen dalam menulis buku ajar dan literatur. Ini saya kira sudah dilakukan, tapi perlu ada motivasi dan dukungan. Misi yang kelima, meningkatkan kemampuan dan keahlian peserta didik. Ini khusus mahasiswa melalui kompetensi wirausaha, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia di bidang ekonomi bisnis. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan, memiliki komitmen ilmiah yang tinggi, kreatif, dan inovatif. Ini harapan ya, misi penjabaran misi kelima, meningkatkan kuantitas lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih lanjut, baik strata 2 maupun 3. Jadi saudara-saudara mahasiswa lulusan dari
Fakultas Ekonomi Bisnis UTM ini nantinya saudara-saudara diharapkan juga mampu untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S2 maupun S3. Kemudian menyerap, memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa dalam proses pendidikan, pengajaran, guna terciptanya budaya akademik. Ini mungkin yang paling sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam membangun sekretariat unit kegiatan mahasiswa sebagai upaya menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan budaya organisasi dan leadership, menjalankan prinsip transparansi keuangan berkaitan dengan kegiatan mahasiswa maupun beasiswa. Ya, ini ya visi dan pemaparan visi dan misi dari saya. Saya merasa sebagai manusia biasa ada yang lebih, ada yang kurang. Saya hanya bisa meminta dukungan dari Bapak dan Ibu dan mahasiswa untuk memberikan dukungan pada saya pada tanggal 27 Juni. Ingat ya, saya ingat ya, tanggal 27 Juni nomor 1 dibuka ya. Nomor 1 dibuka kartu suaranya. Nomor 2 dilihat dulu gambarnya. Nomor 3 baru dicoblos. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.